Oke guys, Horas warga Samosir, simak potongan-potongan video ini ya. Oke. Horas warga Samosir, hari ini tanggal 29 Maret 2023. Saya mau berangkat ke Samsat Pangururan, mau melihat posko dan melihat apa yang di kegiatan apa yang dilakukan di sana ya, untuk kita nanti bisa tahu sama-sama ya kan. Jadi ini saya mau berangkat, semoga lah nanti dikasih kita ngerekam di dalam. Oke, tunggu nanti ya, aku berangkat dulu. Oke, kita udah sampai di Samsat Pangururan. Nih, kita coba masuk ke dalam, kita cari tahu di posko itu apa aja kira-kira yang akan kita lakukan. Oke, tunggu ya bro. Jadi aku ini udah di posko pengaduan, ada form yang harus diisi, ya kan? Nanti kita foto lah formnya ini, biar tahu. Sini ada Bapak DF Sitorus yang melayani saya. Tapi kalau boleh tahu Pak, sedikit Pak, ini posko dari Polres atau dari Spenda atau dari siapa? Gabungan. Kalau ini posko dari Samsat Pangururan sama dengan pihak Polres itu. Jadi korban-korban yang mengalami penggelapan pajak, jadi dibuka poskonya di sini, dilaporkan di sini, kita data baru kita input datanya. Berarti ini pengaduan lah Bang ya? Iya. Nah, misalkan gini Bang, ada satu pertanyaanku Bang. Kalau sudah bikin pengaduan di sini, perlu lagi nggak bikin laporan polisi? Jadi Kalau ke Polres, kalau untuk pengaduan ya Bang, itu apakah bisa melapor lagi ke Polres? Itu Bang kan bukan saya yang bisa menjelaskan, itu nanti Kanit aja yang menjelaskan. Oke. Jadi saya hanya sebatas, kebetulan Kanit kan lagi tidak berada di tempat, makanya yang aku katakan tadi mungkin. Bapak itu yang jawab ya. Oke lah. Jadi kawan-kawan, kuisi dulu nih ya. Nih, ada di sini form pengaduan wajib pajak. Oke, nanti kita lanjut. Nah, jadi ini model form pengaduannya. Ada nama, ada nomor polisi. Inilah. Nanti kalau yang nggak tahu Bang, tanya ya Bang. Iya, nanti kita tanya lah. Oke. Nah, nanti ini kopinya kita minta aja satu nanti sama Bapak itu. Oke? Oke, jadi ini udah kuisi ya. Di sini nama, nomor polisi, nama siswa STNK. Oke. Nomor WA, nomor rangka, nomor mesin, sampai ada di sini kronologi. Ya kan, kita ceritakan lah itu dan ditandatangani. Nah, ini dia judulnya form pengaduan wajib pajak. Oke, ini saya yang terima saya sini Pak DF Sitorus di apa namanya, posko pengaduan. Bang. Iya, oke. Sama Bapak siapa Pak? Bapak ini? Si Hite, bah, Horas tulang. Si Majid tak deson. Oke. Jadi kayak gitulah ya kawan-kawan. Saya mau ke Polres lagi habis ini. Ada satu lagi pertanyaanku, Bang, Pak Horus. Sampai hari ini kira-kira sudah ada berapa korban yang melapor kemarin? Sampai saat ini terdata sudah sekitar 300-an. 300-an. Itu mulai dari tanggal berapa kemarin kita? Posko pengaduan tanggal 13 Februari. Tanggal 13 Februari sampai tanggal 29 ini sudah ada 300-an korban. Kurang lebih 300. Iya, jadi yang lain cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Nanti giliran udah selesai baru kalian mencak-mencak. Wah, payah itu. Siapa lagi yang mau ngurus itu gitu. Oke? Oke. Nanti kita lanjut lagi. Aku mau ke Polres dulu ya. Oke, jadi habis ini aku mau ke Polres dulu. Udah selesai bikin pengaduan di Samsat Pangururan. Kondisi terkini ya di sini. Nah, itu loket pengaduannya, posko pengaduannya ada di belakang sana itu. Masuk dari pintu, ya kan? Di pintu,
lurus di sebelah kanan lah, jumpai Pak Sitorus. Oke, nanti kita lanjut ya, buru-buru soalnya ke Polres ada panggilan lagi. Oke kawan-kawan ya, oke sekarang kita menuju Polres karena tadi ada panggilan dari Bapak Pidum. Belum tahu juga mau ngapain. Nanti kalau bisa juga saya rekam, kalau nggak bisa ya boleh buat lah ya kan. Jadi tadi itu di Samsat udah beres, itu pengaduan ya, dimintalah data-data KTP, nama ya kan, terus isi surat yang tadi itu, form pendaftaran yang saya beri yang pertama itu. Setelah selesai saya tanda tanganin, tapi ada memang 2 data yang tidak saya isi, itu yang isi mereka yang menangani di loket itu, di loket di posko pengaduan itu. Jadi nggak lama sih ya waktunya, tapi ya berjangan lama itu kalau bisa sebelum datang ke loket pengaduan, ke posko pengaduan, bukan loket, posko pengaduan itu fotokopi lah KTP dan STNK sama SKPD itu supaya nggak lama. Terus isi ini data-datanya, terus tanda tangani, lah boleh pulang. Itu aja sih, nggak ada yang lain-lain, nggak ada yang inilah. Oke, ini saya udah mau dekat Polres. Nanti kita lanjut kira-kira apa yang mau dibicarakan di sana. Oke, ikuti terus ya Ketua. Halo, ini udah nyampe kita di Polres Samosir. Kita langsung masuk aja, kita jumpai Pak Fajrinya ya. Oke. Tim gerak cepat dari Polda ini di Samsat Samosir. Tim dari Polda udah diturunkan. Oke. Oke kawan-kawan, tanggal 31 dini hari tahun 2023 ini ya, masih di Polres Samosir di Pangururan nih. Jadi supaya tahu kawan-kawan perjuangan kita ya kan untuk mengungkap kasus penggelapan pajak itu nih. Udah? Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya masih ada urusan yang lain. Oke? Nah, sudah kalian tonton kan video pembukaan di awal tadi. Jadi saya memperkenalkan diri kembali. Saya Dorgi Simanjuntak Huta Bulu, Tumonggotua, Bursopati nomor 15, bersetrikan Buru Malau, yang dilahirkan oleh seorang ibu Boru Naenggolan Lumbentukup. Jadi Horas Diaka Damang Dainang Katulang Niba di Kabupaten Samosiron, Dohot Diaka Hula-Hula Niba di Kabupaten Samosiron. Jadi perkembangan terakhir kasus penggelapan pajak di Samsat Pangururan akan coba saya ceritakan lagi. Jadi kalian tadi kan sudah tonton tuh video yang di awal. Nah, jadi sekarang baik kasus penggelapan dana pajak tadi dan kasus kematian almarhum Arpan Saragi itu sudah langsung ditangani Polda, ya kan? Nah, jadi Polda sudah turun. Terima kasihlah kepada Pak Kapolda Panca Simanjuntak yang sudah menurunkan tim langsung, tim cepat ya, tim khusus dari Polda ke Samosir di Polres Pangururan itu, Polres Samosir, dan
tim bekerja sangat baik. Terima kasih Pak Kapolda atas atensinya. Jadi saya baca juga berita-berita ini kan, Kapolda sudah menginstruksikan, sudah melakukan pengecekan terhadap apa namanya ini, bukan beberapa ya, banyak lah, baik Kapolres baru, Kapolres lama, ya kan, supaya semua ini bisa terungkap. Jadi nanti kita bisa tahu yang sebenarnya gimana kan gitu, dan supaya teman-teman yang lain juga tahu bahwasanya kasus ini pun sudah mendapat perhatian langsung dari Kapolri ya. Jadi setelah saya itu di video di depan tadi itu kan ada saya ke Polres Samosir itu yang di Pangururan, saya ketemu atau menjumpai atau diarahkan ke sana, ketemu dengan tim khusus yang diperintahkan oleh Bapak Kapolda. Nah, jadi supaya kita tahu ya kan, jangan apa namanya, supaya jelas lah. Jadi sekarang itu kan ada, udah itulah yang di video yang di depan tadi itu ada posko pengaduan di kantor Samsat Pangururan. Nah, bagi warga yang jadi korban atau pengen ngecek boleh datang ke sana. Kalau Anda jadi korban ya bikinlah pengaduan. Nah, nanti dari data pengaduan Anda ini Anda akan dipanggil lagi ke Polres, dipanggil oleh tim khusus untuk dimintai keterangan di BAP, ya kan? Nah, jadi supaya kawan-kawan juga tahu, di situ di Polres Pangururan itu sudah ada tim dari Polda, itu yang tadi saya bilang tim khusus itu. Jadi mereka ada banyak ya, saya kurang tahu berapa tim, tapi yang jelasnya pada saat saya masuk itu saya ditangani oleh tim yang menangani kasusnya si Edgar Tambunan alias Acong. Nah, jadi itu ada berapa meja itu, mereka ada berapa tim kan. Jadi korbannya si Acong atau si Edgar Tambunan itu di apa namanya, ada tim khusus untuk itu gitu. Nah, korbannya almarhum Arpan Saragi itu ada juga timnya khusus, dan ada beberapa lagi itu meja ya kan. Nah, itu tim khusus juga lah, ada yang ya saya nggak boleh sebut namanya lah selain yang dua itu. Nah, di situ dicek, ditanyain, ya kan, diwawancara. Jadi ada juga data yang harus diisi. Dan kebetulan memang setelah saya masuk di situ, saya nggak boleh ngerekam lagi karena itu bersifat rahasia. Ada sedikit yang ya itu cuma cuplikan juga lah itu di awal tadi itu. Nah, jadi warga Samosir, ya kan, ini kan sudah tim ini sudah gerak cepat, ya kan. Jadi waktu saya itu, nah ini beda hari ya, jangan salah. Jadi itu kan tanggal 29, tanggal 30 itu saya satu harian itu sibuk, tapi malamnya saya ke Polres dan pulang tanggal 31 subuh itu, ya kan. Jadi ini saya tanggal 31 juga saya buatlah lanjutannya. Jadi supaya kita tahu ya kan, udah maksimal lah menurut saya.
tim yang dikirim Bapak Kapolda itu untuk menangani ini supaya semua ini terungkap. Jadi gini ya, ini kan ada 2 kasus yang jadinya penggelapan uang atau penggelapan pajak, apa namanya, iyalah penggelapan uang, penipuan lah, dan kasus kematiannya si almarhum si Arpan Saragini. Jadi gini, supaya ini logika saya ya, yang saya apa namanya yang saya pikirkan. Jadi terima kasihlah untuk kepolisian Sumut, terlebih Bapak Kapolda itu, ya kan. Jadi memang untuk mengungkap 2 kasus ini, yang pertama memang semua korban itu harus didata dan ini sudah diproses, ya kan. Jadi saya tanya kemarin itu, dia waktu yang hari pertama itu kita ada sekitar 30-an orang ya yang dicek di hari pertama. Di hari kedua mungkin ada sekitar 80 orang, kan. Dan itu tim bekerja sampai kadang yang terakhir itu, yang pertama itu jam 3 hari pertama itu selesai jam 2 subuh kalau nggak salah. Yang tadi malam itu sekitar jam 1 ya, jam 1 ke jam 2 juga lah. Jadi yang masyarakat perlu tahu, jangan kita mau apa namanya gampang atau terlalu cepat termakan isu atau opini ya, giringan-giringan opini. Hati-hati kawan-kawan. Kan sudah saya bilang di kasus ini banyak orang yang apa namanya itu ya menunggangi kasus inilah, ya kan. Jadi kalau saya, supaya kalian tahu, saya lah saksi pelapor satu-satunya dari sekian banyak korban, ya kan. Jadi bukan mau muji diri, tidak, kan udah saya jelaskan di video-video sebelumnya itu. Iya, ini saya dari hati yang bersih, ya kan, untuk membantu. Kalau nggak saya buat pada saat itu tanggal 31 Januari itu 2023 itu laporan polisi, mungkin sampai saat ini kasus ini nggak akan terbongkar. Permainan di Samsat itu tidak akan terbongkar mungkin, ya kan. Jadi agak apa ya namanya, bukan mendengar sih, ini ada kan tuh ada beberapa video yang udah saya buat kemarin itu. Ini saya tanggapin berdasarkan komentar-komentar ya. Tapi yang komentar-komentar yang pedas aja. Komentar-komentar yang agak-agak lari dari jalur, ya kan. Nah, nih, sebentar ya. Alah. Nah, no comment. Tetapi biarlah hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa salah. Iya. Makanya aku pun setuju itu, gitu loh, ya kan. Jadi memang harus dicek dulu. Maksudnya gini, ini betul-betul data dicek. Jadi korbannya siapa? Misalkan korbannya ini, dia berapa banyak korbannya, berapa banyak uangnya, dan kemana aja aliran dana itu. Nah nanti di sini baru nanti pelan-pelan pasti terungkap, gitu loh. Terungkap siapa, bagaimana dana itu, apa itu segala macam tadi itu bisa terjadi, dan betul tidak gitu tentang kematian si Arpan ini dibunuh atau bunuh diri. Nah aneh, aku juga nunggu itu juga loh, ya kan. Nah jadi jangan apa namanya. Nah, jadi di sini ada juga ya, Polres lah ya, mantap, lanjutkan berjuang. Ya kita berjuang, sama-sama kita berjuang lah. Ini kita perjuangkan korban ya, banyak banget. Itu kalian sudah dengar kan, 300-an lebih. Itu per tanggal 29. Saya sampai hari ini tanggal 31 saya nggak tahu udah berapa banyak korban itu kan. Nah terus ada yang bilang nih, jelasnya orang lama bro, harus diungkap kematian si Arpan. Iya,
pasti terlibat orang-orang lama. Dan kematian Syarpan ini memang harus diungkap, ya kan? Aku pun pengen tahu juga, pengen kali aku tahu gitu loh, ya kan? Terus ini ada lagi komentar. Nah nih, apa nih? Persidangan tidak cukup dengan logika dan pendapat, tapi harus ada bukti dan fakta. Iya. Iya, buktinya itu. Saya udah kan ada itu apa SKKPD itu loh, apa namanya apanya pajak itu. Itu mereka kerjain. Mereka edit sedemikian rupa. Ya kan, itu udah bukti dan itu sekarang sudah barang bukti, itu sudah ditahan oleh tim Polda itu. STNK dan SKPPD saya itu, ya kan. Tapi kalau Anda yakin silahkan jadi saksi. Ya, sudah saya saksi dari awal. Kayak mananya? Saksi pelapor tuh saya dari awal gitu, ya kan. Nah, jadi ini saya balas ini ya, saya kasih respon berdasarkan komentar ini ya. Jadilah saksi yang baik. Oke. Ini ada lagi nih. Nah, Ferdy Sambo beraksi lagi di Polres Samosir, pelaku pembunuhan Arafat Saragi. Hati-hati Pak bikin statement itu, ya kan. Nanti Bapak kena apa? Kena ciduk, ya kan. Cuman gara-gara kecepatan jari tangan Bapak tidak secepat otak Bapak, ya kan. Nah, itu bahaya itu Pak, ya kan. Nah, jadi ini coba kita ulas lagi ini komentar-komentar ini kan. Nah ini ada dari si Sopar Sirait. Sulit diterima akal, pelakunya minum racun. Iya. Pelaku korupsi ratusan miliar aja santai aja. Iya, ya ada banyak ya Gayus Tambunan itu, ya kan. Dulu banyak itu. Nah nih, jadi bapak ini atau saudara ini dari Pontianak, benar-benar serem juga ya berita di Polres Samosir ini. Dan yang paling riuh itu Kapolres Tampu Bolon yang sudah mantan. Jadi saya pun nggak berani bilang, ya kan. Jadi biarlah dulu proses ini berjalan, ya kan. Kan udah dicek semua Kapolres, bahkan 2 Kapolres sebelum Kapolres ini pun kan sudah diperiksa itu kan. Jadi sabar kawan-kawan, sabar. Nanti pasti bakal diungkap ini semua. Nah, ini terus dari si Nurmala Sinaga. Harusnya bukalah supaya terang benderang persoalan ini tentang kematian siapa. Ya kan. Ada ini Anggit Mula Tua. Nanti aja kita lihat hasil sinetronnya. Nah ini ya oke lah bahasanya sinetron ini kan. Nah, ini terus ini ada komentar dari Tambunan Mangapoi. Menurut saya Kapolresnya pasti terlibat. Kapolres yang mana Pak? Yang baru yang lama, ya kan? Nanti ya, pasti kita lihat aja. Kan ada ancaman Kapolres ke keluarga mendiang. Nah ini saya pun ancaman ini saya pun belum berani bilang itu betul-betul ada atau gimana ya. Soalnya kan kita kan belum di sidang, belum ada apa namanya itu. Ya bukti-bukti juga masih dikumpulkan lah. Jadi oke, kita sabar, kita tunggu. Nah ini yang paling ngeri ini. Tampu Bolon. Ya kan? Jangan-jangan yang lagi ngomong ini ikut terlibat atas kematian Pak Saragi. Aduh. Entah siapalah kau ya, entah Tampu Bolon, entah yang tua atau masih muda. Apalah urgensinya aku ikut membunuh Syarpan itu? Kenal pun tidak. Hah? Nggak ada masalah aku sama dia, supaya kau tahu, ya kan. Tapi itu pun nanti kan ya lihat aja lah berjalannya kasus ini. Nah ini ada nih dari Zahra Tanjung. Penegak hukum jangan buat yang tidak baik di wilayah kelahiran ibu saya. Ya oke. Salam demokrasi kata dia. Oke, salam demokrasi. Terus ini adalah sebagian yang nggak perlu saya baca ya. Ya, masalah apa namanya nih? Si Nurmonda 3798 ada ancaman. Kenapa sampai dia mengancam?
Sebenarnya mungkin gini ya, kalimat itu bukan mengancam, tapi itu pun nanti kita lihatlah pembuktiannya nanti di persidangan itu. Jadi kadang orang ada, dia orang itu ngomong baik-baik ke kita, tapi kita merasa itu ancaman, padahal kita yang salah ini. Tapi oke lah, itu pun nantilah itu, kan? Sambu kedua ada lagi di Samosir. Siapa pak orangnya? Ya kan? Nah, ini adalah beberapa juga pertanyaan yang ini bukan harus nggak bisa saya yang jawab ini. Jadi tunggu aja. Lai dari si apa nih? Fernando Pasaribu. Lai ada baiknya kalau lebih objektif jangan membela pihak Kapolres. Jangan tolol sebagai warga Samosir. Nah, kalau tolol aku laiku nggak kulaporkan ini biar kau tahu, ya kan? Nah, pertanyaannya mengapa Kapolresmu itu kan menghindar dari media nasional? Kapolres yang mana yang baru? Kau tanya sama bapak itu, jangan tanya sama saya, ya kan? Nah, terus kalau bilang lebih objektif, dari awal saya objektif. Enggak ada saya di video saya yang kedua itu saya enggak ada membela, tidak ada membela Kapolres, tidak ada membela keluarga siapa atau menyudutkan, tidak. Coba disimak dulu baik-baik, ya kan? Jangan, makanya saya bilang jangan terlalu apa namanya itu. Coba dipikirkan dulu baru diketik. Jangan diketik dulu baru dipikir. Ya kan? Ada lagi nih dari si Hermat Tarigan memancing di air keruh juga nyaka oleh ya terserah kau lah. Ya kan? Nah, ini ada. Kenapa ada ancaman polisi kepada keluarganya? Itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang orang bukan apa salah apa namanya salah menanggapi, ya kan, tapi oke lah. Nah, ini ada lagi nih, jugal kali jangan pakai logika bang kalau namanya menyangkut uang, ya tetap dipakai logika mau menyangkut apapun itu, ya kan. Di Medan gara-gara 2000 gara-gara 1000 pun nyawa manusia bisa hilang. Bodoh kali kau, uang 1000 kau hilang nyawa orang. Ada aja kau. Hanya dalam 1 jam di masalah menjadi di terminal mana? 10 tahun aku di Medan. Kau pikir aku nggak ada Medan aku? Terlalu inilah ya. Jangan terlalu besar-besarkan, ya kan? Ya kan? Terus ini saya tertarik tempat nilai ini, itulah komentar ya. Itu ada lah, datang aja ke Bukit Sipatunggol le. Nah ini mantap ya komentar. Cari muka ke Kapolres Samosir. Gak perlu. Untuk apa? Ya kan? Itu teman saya di Polres banyak, di Polsek banyak. Untuk apa saya cari muka sama Pak Kapolres? Supaya kalian tahu saya sama Pak Kapolda itu gini. Supaya kalian tahu. Ngapain sama Kapolres? Aduh. Nah ini ada lagi yang bertanya ini si John Purba. Simpel bertanya le, kata dia. Menurut le apa mungkin Syarif membunuh diri? Kalau menurut saya mungkin saja, ya kan. Nah sedangkan jelas pengakuan istri mendiang sudah membayar sebagian yang digelapkan tersebut. Berarti kan memang diakui istrinya dia menggelapkan kan? Ya enggak? Nah kalau masalah dibunuh atau bunuh diri itu makanya saya bilang ini harus dicek dulu. Dananya ini berapa besar dan kemana aja alirannya. Sabar, tim dari Polda kan sudah turun. Wah, kalian nggak tahu capeknya ya. Aduh. Terus ada lagi nih. Ini. Tulang awak pula ini ya kan. Tony Nenggolan. Lebih baik diam. Wah, aku lah yang ngomong. Sedangkan itu yang nggak korban, udah giliran apa namanya biar tulang tahu. Sudah giliran ini viral baru, seakan-akan dia yang paling korban, padahal bukan korban. Dia banyak ya kan, yang pengen cari nama lah, pengen menunggangi kasus inilah. Aduh. Kalau ada data atau info silahkan disampaikan ke penyidik, bukan kor-kor.
Karena data saya itulah, laporan saya itulah tulang, kasus ini terbuka. Nah, udah. STNK saya pun sudah ditahan sama itu berkas apa namanya SKPD pajak itu, lembar pajak blanko itu yang mereka edit itu udah ditahan. Udah. Nah, masalah penggelapan pajak harus dituntaskan, kata tulangku ini, si Tony Nenggolan ini. Tapi kematian juga perlu dicari pajak. Iya, ya makanya sabar. Satu-satu, ya kan? Satu-satu diselesaikan itu nanti sama polisi kita. Tenang. Jadi ini pun saya bukan membela polisi di sini ya. Ya kan? Tapi apapun ceritanya, polisi itu penegak hukum. Jadi kita ikuti prosedur, ya kan? Ini nih. Pembunuh Yosua, ini jadi ketarik-tarik lah ke masalah itu. Pembunuh Yosua ada juga terlibat orang Batak, apalagi Arpan. Orang begini terlibat. Mungkin kamu bukan orang Batak. Wow. Kalau kalian bilang aku bukan orang Batak, terserah kalian lah. Mau kan? Kau yang bukan orang Batak, karena nggak ada kau bikin margamu di sini. Tapi itu terserah kau lah. Ini ada lagi balasan dari Tony Lumban Raja. Tony Nenggolan, ini Tony Lumban Raja. Tulang awak juga ini. Tidak mungkin almarhum si Arpan bunuh diri lah, karena dia sudah mencicil sebagian pajak yang dikorup itu. Berarti kan koruptor dia kan? Ya kan? Nah, soal dia bersalah dalam hal penggelapan pajak, iya saya setuju, iya memang. Tapi dia mati karena bunuh diri itu tidak mungkin. Kasus kematian Arpan harus diungkap. Ya, kita tunggu tulang. Memang harus diungkap ya kan tulang. Makanya semua warga ini, warga Samosir yang pengen atau yang jadi korban, laporkanlah. Datanglah kalian ke posko pengaduan itu supaya diproses data ini. Bantu juga polisi. Jadi semuanya ini semakin cepat. Ya kan? Nah, ini lagi nih. Ini terakhir ini yang sangat agak-agak. Begini orang model penjilat katanya, tidak ada hati nuraninya. Karena adalah hati nuraniku, bos. Makanya aku buka ini. Karena aku tahu bukan cuma 3 orang korban, ya kan? Ternyata kan udah ratusan, ada 300 orang. Sudah ada yang mau meninggal, mau cari muka lagi. Ngapain aku cari muka? Mukaku ada nih. Cari muka. Jangan selalu cari pembenaran. Lebih baik diam kalau cara berpikirnya kamu begitu. Nah, ini si Junardi tadi itu juga ini. Jadi gak tahu lah ini siapa nih kan. Jadi ya itulah kira-kira. Jadi kalau dibilang saya cari muka itu ngapain saya cari muka sama Kapolres. Kapolda saya begini. Dah. Itu pengacara kondang yang kemarin itu, Komarudin itu. Tahu? Saya juga begini. Ya kan? Jadi nggak perlu sama saya cari-cari muka. Kalian tahu berapa banyak orang yang menghubungi saya? Dari LSM, dari wartawan. Nggak mau saya. Ya kan? Jadi mari kita pakai apa namanya ini, kita lihat, kita pakai lah cara berpikir itu, kita buka lah apa ini ya kan, supaya kita tidak terjebak di opini-opini. Tim dari Polda sudah turun bagus ya kan, per tim ini korbannya sini ini udah mantap ya. Jadi warga Samosir pun mungkin kalau ada bukti yang lain, misalkan kalian punya CCTV di rumah kalian, boleh kalian setor ke Polres atau ke Polda, setorkan data itu, sampaikan data itu kan. Itulah orang Polda maksud saya, gak usah jauh-jauh ke Medan. Di sini lagi ada orang Polda di Polres ini, ya kan. Supaya ini cepat terungkap. Kita aja yang bikin ini cepat terungkap. Jadi kalau kalian menanggapi saya membela Kapolres atau membela polisi, ya itu terserah kalian lah, ya kan. Yang jelasnya saya lah yang tahu. Saya korban, saksi pelapor. Kok kalian carilah itu apa itu saksi pelapor supaya kalian tahu. Dipanggil, dimintai keterangan, ya kan. Bapak-bapak polisi tadi pun tim-tim itu sampai udah ngantuk-ngantuk nanyai kita supaya gimana ini supaya cepat. Karena sudah ada atensi langsung dari Kapolri lo ini, ya kan.
Jadi jangan kita bikin makin nggak terarah gitu loh. Ini sudah ada prosedur semua. Jangan kita bikin makin nggak genah-genah gitu, ya kan? Mari kita ikutilah sebagai warga yang baik itu, kita ikutin lah aturan-aturan, prosedur yang berlaku, ya kan? Ini semua sudah dicek. Bahkan tadi malam kasir yang dulu kan, itu pun sudah dicek, sudah dipertemukan dengan saya. Wow. Ini jadi ini bukan main-main ya, capeknya ininya luar biasa lah. Nah, tapi tiba-tiba ada orang yang yang nggak tahu entah dari mana merasa saya mewakili masyarakat mana? Saya ini begini, kita bikin aksi apa? Nggak gitu. Nah, zaman lagi kayak gitu bos, ya kan? Jadi pesanku untuk warga Samosir, supaya ini cepat terungkap, supaya kita juga sebagai korban pajak ini tadi, sebagai korban bukan korban pajak ya, korban Samsat itu, oknum itu cepat beres. Mari buka hati, laporkan, ya kan, di pengaduan, nanti dipanggil lah, laporkanlah sejujur-jujurnya, supaya semakin cepat terkumpul data ini. Nah, jadi bisa terungkap nanti semua, ya kan? Nah, jadi nggak asal bacot gitu loh, bacot begini begitu begini, ya kan? Jadi itu di hari pertama itu aja, ya kan, waktu yang saya di Polres itu, setelah maksudnya hari pertama ketemu orang tim dari Polda itu, wah luar biasa lah di situ. Nah, jadi aku yakin kok ini cepat lah nanti terungkap kasus ini. Jadi kenapa semalam nggak update aku di tanggal 30, jujur lagi ada kerjaan yang nggak bisa aku tinggalkan, makanya inilah aku update, ya kan? Ya cuman lah awak ini kan udah cerita awak pengusaha kecil-kecilan, jadi kalau nggak dijalankan usaha ya nggak makan, ya kan? Tapi malamnya saya mampir kok ke Polres, dipanggil untuk penambahan BAP itu sama tim dari Polda itu. Jadi tenang lah, ya kan, masyarakat itu ikuti aja prosedur, laporkan sesuai arahnya gitu. Gak usah terlalu yang lain-lain itu gak usah terlalu ditanggapin, penggiringan opini apa segala macam itu gak usah. Rugi kalian, kerjain aja kerjaan kalian, ya kan? Ikut aksi ke sana, ikut aksi ke sini, nanti takutnya yang kalian ini rupanya nggak ngerti lah. Kalau aku nggak perlu cari muka aku ada apa cari muka? Cari muka sama Kapolres ngapain? Aku bilang tadi Kapolda nih sama aku, Komarudin. Jadi ini pesanku, nggak semua polisi itu sambo, dan nggak semua sambo itu polisi. Nah, pikirkanlah itu, ya kan? Nggak semua polisi itu sambo, dan nggak semua sambo itu polisi. Jadi ini sebentar lagi saya mau berangkat kerja, ya kan? Buat para korban, kita semua korban, yuklah kan, udah didata kan. Nanti kita lihat kalau memang kayak mana lah nanti kebijakan itu apa memberatkan kita apa gimana. Nah itulah nanti kita berkumpullah, kita para korban, kita mintalah keadilan yang seadil-adilnya. Dan untuk proses kematian si Harpan ini, proses hukumnya, penyelidikannya, ya itu saya serahkanlah ke Pak Polisi. Atau kalau ada masyarakat yang punya bukti-bukti baik berupa video CCTV atau foto apa, ya sila lapor aja.
Gitu loh. Jangan Anda diam. Kalau enggak, kalau Anda punya data kasih ke saya, biar saya yang kasih ke tim Polda itu. Kalau Anda takut, ya kan? Jadi sekian dari saya. Ya nanti saya update lagi lah kalau ada yang perlu yang perlu saya masyarakat tahu, nanti saya update lagi. Kita ikuti juga sama-sama berita ini. Oke? Ada satu pesan dari tim Polda itu ke saya. Jangan pernah lelah berbuat baik dan menegakkan keadilan. Oke, gitu kan. Kita ya menurut saya sih saya udah inilah ya, udah cukup inilah, dipanggil beberapa kali dipanggil. Sementara yang tak korban, merasa paling dicurangi, merasa paling. Kemarin dulu kemana aja Pak? Janganlah ketika sudah begini mau apa namanya, mencari kesempatan dalam kesempitan itu. Tapi ya gitulah kan, kayak gitunya banyak di negara kita ini pula ya kan, apa mau dibilang. Oke kawan-kawan, saudaraku, tulang kahula-hulaku, posrata Bani tangiakon atau polisi-polision membuka yang sebenar-benarnya. Nggak semua polisi itu Sambo, percayalah kalian. Nggak semua polisi itu Sambo, dan nggak semua Sambo itu polisi. Okay. Nah, jadi oke lah, biar jangan kepanjangan durasi videonya. Nah, bosan pula kalian nanti nengok mukaku, ya kan? Kalian bilang lagi aku nanti cari muka, padahal enggak, mukaku adanya. Oke, sekian dari saya Dorgi Simanjuntak, saksi pelapor yang sudah dia capek lah pokoknya, ya. Jadi jangan kalian bilang begini begitu gitu loh. Kalau nggak sur kau, ya kan? Kau jumpai aku di Samosirnya aku, ya kan? Duduk bersama kita, ngobrol bersama, ya kan? Apa? Ku tunggu. Kalau ada yang mau jumpa pun ku tunggu. Tapi jangan pas jam kerja. Awak kerja bos. Itu, oke? Oke lah. Permisilah dulu aku. Nanti kalau ada yang ini kita update lagi, oke? Ya. Horas.